Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bu Brismi berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk dapat bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Ampunilah setiap dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong dan pimpin setiap kami Tuhan, untuk kami dapat memahami, mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan renungan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari bacaan Alkitab Mazmur 27 ayat 10. Bu Brismi bacakan, begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekali lagi, Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Tak Pernah Sendiri. Bu Brismi akan membacakan renungannya. Ibu Ruth bekerja di konservasi orangutan Borneo. Hari ini bersama timnya, Nana diajak melepaskan beberapa orangutan ke alam. Orangutan ini sudah dikarantina selama 7 tahun di pusat konservasi karena mereka terluka dan terpisah dari induknya. Kini setelah mereka siap, mereka akan dilepaskan kembali. Selama masa karantina, orangutan itu belajar cara makan dan hidup di alam liar. Ternyata orangutan pun butuh waktu belajar bertahun-tahun untuk siap dilepaskan di alam. Tuhan sering mengarantina kita dengan banyak persoalan untuk mempersiapkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Tuhan memberi pelajaran dengan cara yang unik dan sesuai kebutuhan kita. Ada yang harus belajar di rumah, ada yang harus terpisah dari orang terkasih, ada juga yang harus dipaksa belajar meski tidak suka. Tapi ia tahu yang terbaik untuk kita. Semua ada dalam rancangannya. Kita hanya perlu taat, maka semua akan menjadi baik bagi kita. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, cinta kasih orang tua tidak pernah lekang dimakan waktu, tidak pernah hilang dimakan waktu. Orang tua akan melakukan apa saja untuk membahagiakan buah hati mereka. Pada saat kita sakit, orang tua pun sangat sibuk untuk mencari dokter untuk kita. Pada saat kita kesakitan menangis, orang tua pun tidak jarang ikut menangis, ikut merasakan sakit, ikut merasakan apa yang kita rasakan. Kasih sayang ayah dan ibu lazimnya adalah murni, indah, dan mengagumkan. Namun andaikan itu terjadi, masih ada yang mencintai kita. Dalam kitab Mazmur ini, Daud mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, apakah ada seseorang kehilangan cinta kasih ayah dan ibunya?
Ya, tentunya kalian sudah pernah melihat ya di dalam televisi bahwa berita-berita ada seorang ibu membuang bayinya. Nah, itu adalah sebuah contoh yang tidak baik karena bisa juga ibu itu belum mengenal Tuhan. Nah, tetapi anak-anak yang sebenarnya dan sebetulnya bahwa ayah dan ibu kita itu sangat mengasihi kita. Tapi memang di luar sana ada banyak anak-anak yang mungkin tidak merasakan kasih sayang dari orang tuanya, seperti halnya anak-anak yang ada dalam yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu karena sudah meninggal sejak kecil. Maka anak tersebut tidak merasakan kasih sayang dari ayah dan ibu. Tetapi seperti yang dikatakan Daud, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk berpikir bahwa dirinya adalah orang yang paling malang, sebatang kara, dan tidak ada yang peduli. Tuhan tetap peduli. Tuhan menyayangi kita. Tuhan akan selalu menolong kita bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan pun akan tetap punya rencana yang sangat bagus dan rencana yang sangat baik untuk kita. Seperti yang dikatakan pada cerita di atas bahwa Tuhan memberikan pelajaran dengan cara yang unik sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang harus belajar di rumah, ada yang harus terpisah dari orang yang terkasih, ada juga yang harus terpisah dan terpaksa belajar di luar negeri, juga mempelajari sesuatu yang tidak dia suka, tetapi ia tahu bahwa yang terbaik untuk kita. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Kita hanya perlu taat, maka semua akan menjadi baik bagi kita. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata menjadi anak-anak Tuhan itu kuncinya adalah taat kepada kehendak Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita, akan memberikan pengertian kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tempuh untuk masa depan kita. Tuhan punya cara yang terbaik untuk kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan dan renungan yang sangat singkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya renungan yang sudah kami dengarkan memberikan pelajaran kepada setiap kami dan membawa kita mempunyai hati yang percaya bahwa Tuhan beserta di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga kegiatan kami pada pagi hingga siang hari nanti hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.